Salam sehat untuk teman semua, semoga senantiasa diberikan keberkahan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Yuk, kita simak ceritanya. Apapun yang terjadi pada diriku, aku memaknainya sebagai garis yang telah ditentukan dari sononya. Setiap hal yang terjadi, apapun itu namanya, pastilah tidak berdiri sendiri, maksudku, pasti ada sebab akibatnya. Itulah sebabnya, aku lebih sering cuek, alias no problem atas apapun masalah yang kuhadapi. Tetapi tidak untuk yang kali ini. Aku baru benar-benar merasa terpukul saat mamaku tersayang harus meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sehari dua hari, sejak kepergiannya, aku masih kuat dan berusaha tegar menghadapinya. Tetapi lama-lama aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Aku jadi teringat dan kangen banget pada mama. Tak ada lagi sikap yang memperhatikan dan memanjaiku. Aku seperti kehilanglah separuh hidupku. Maklum, aku anak tunggal dan kebetulan hidup dalam berkecukupan. Segala keperluan hidupku, mamalah yang menyiapkan. Mulai bangun tidur hingga menjelang tidur lagi tak lepas dari sentuhan tangan mama. Belum lagi mama harus ngurus papa. Papa adalah seorang pekerja keras, tetapi sangat penyayang kepada keluarga. Dari kerja kerasnya, papa bisa hidup sangat mapan. Punya perusahaan sendiri, yang kini semakin berkembang. Maka tidak salah kalau sebenarnya aku adalah anak bos, sekaligus pewaris tunggal tahta Sugeng Raharjo. Oh ya, namaku Albian, saat ini umurku 23 tahun, dan aku kuliah di semester akhir jurusan bisnis di kotaku. Apapun fasilitas hidupku semua dipenuhi oleh papaku. Beliau bercita-cita agar aku bisa meneruskan kerajaan bisnisnya. Oleh karena itu, mama menyiapkan diriku untuk kelak bisa berjuang dan menggantikan posisi papaku. Hebat, sungguh mamaku adalah ibu sejati. Tempat curhat segala rasa, pendorong, penyemangat, dan pendamping papaku, hingga beliau benar-benar menjadi seorang fighter sejati dalam dunia bisnis. Berjuang dari nol setelah menikah dengan mama, dan kini tinggal memetik hasilnya. Keadaan yang kurasa sangat sempurna itu bisa aku nikmati, sampai akhirnya mamaku dipanggil Yang Kuasa 2 tahun yang lalu, karena sakit. Ketika itu aku berumur 21 tahun, dan masih baru semester 4. Tiba-tiba, semua kebahagiaanku terasa lenyap, demikian juga papaku seperti laki-laki linglung karena tanpa pendamping hidup sejatinya. Ya, papaku terlihat tak seperti yang dahulu. Kini sering suntrut, murung, lelah, dan tak bergairah. Seperti halnya aku, papaku juga laki-laki tampan, dan penuh pesona. Meski usianya sudah 52, tetapi seperti 10 tahun lebih muda dari usianya. Tetapi melihat keloyoannya sejak ditinggal mama, kadang aku tak tega melihatnya. Pa, jika papa tidak keberatan, menikahlah kembalilah pa, biar ada yang ngurus, ada yang mendampingi, bisa diajak bicara, biar papa nggak loyo terus. Pintaku pada kesempatan di malam hari. Terus papa mau menikah sama siapa? Papa sudah tua bi, mana ada wanita yang mau? Ucap papa merendah. Jangan begitu pa, laki-laki sekelas papa, tak usah mencari, tapi wanita yang akan datang sendiri. Kataku memberi semangat. Ya, papa tahu, tapi satu pun tak akan ada yang bisa menyamai mamamu. Jawab papa dengan tatapan pilu. Itu sudah pasti, tapi mana mungkin mama akan bisa kembali. Gini aja pa, Abi bebaskan untuk memilih calon, nanti tinggal bilang, biarlah Abi yang akan melamarnya. Ucapku yang sok ngerti aja. Tapi yang jelas, malam itu papaku setuju akan usulanku, dan beliau akan berusaha untuk mendapatkan wanita yang terbaik. Singkat ceritanya, akhirnya papaku menikah dengan wanita pilihannya yang menurutku sangat cantik, penurut, dan ada tanda-tanda setia. Namanya Kalista, aku memanggilnya Baklista, seorang janda muda tanpa anak, yang usianya masih di sekitaran 30 tahun. Dia mantan sekretaris teman papa, sehingga gaya hidup modern pun sudah dilaluinya.
Tetapi papa meminta, agar setelah menikah, Lista murni jadi ibu rumah tangga seperti mamaku dulu. Ia masih tampak sangat muda seperi sepantaran saja denganku. Tapi oleh ayah aku diminta untuk memanggil Bunda, untuk menghormati statusnya. Oke, jadi dari manggil Mbak, kini berubah menjadi Bunda. Gak apa-apa, itu hanya soal panggilan, yang penting papa bisa bahagia. Jadilah, kini di rumah agak ramai kembali, karena selain ada papa dan bunda, juga ada 2 pembantu yang didatangkan papa untuk bantu ngurus rumah. Begitulah hari-hari kulalui bersamanya, dan aku semakin akrab saja dengan Bunda Lista. Kami sering ngobrol bersama, saling curhat dan saling cerita. Jika papa harus kerja luar kota, atau ke luar negeri, Bunda selalu minta aku temani sampai menjelang tidurnya. Sebulan berlalu, papaku semakin getol bekerja. Katanya, demi aku dan menyiapkan fasilitas untuk Bunda. Sebab semua harta gono gini dengan mama, sudah diatasnamakan ke aku, termasuk 2 perusahaannya. Aku menyadari, sebagai istri, apalagi masih tergolong baru, Bunda Lista pasti ingin selalu diperhatikan, dimanja dan disayang. Apalagi di usianya yang masih 30-an, ia pasti masih senang-senangnya keangetin. Jadi ya begitulah, karena kesibukan papa, beliau gak pernah pulang tepat waktu, maka akulah satu-satunya yang nemani Bunda Lista sebelum papa berada di rumah. Jangan salah duga ya guys, aku gak ngapa-ngapain kok, aku hanya bikin hati Bunda Lista biar tenang dan kerasan di rumahku. Itu mah kalau dari perasaanku. Tapi jujur, aku gak ngerti bagaimana kalau isi hati Bunda Lista. Ketika aku kerja tugas hingga larut malam, Bunda Lista sempat-sempatnya nungguin aku. Bolehkan aku duduk di sini? Papamu mah gak pulang-pulang. Katanya muka agak kecewa. Gak apa-apalah, penting gak ganggu kan? Jawabku sembari melihat Bunda udah berada di sebelahku. Kasihan juga sih kalau lihat begitu. Tapi aku juga gak nyalahin papa, karena beliau emang kerja. Sejam kemudian, mungkin saking kantuknya, Bunda Lista malah tertidur di matras. Wanita sebagit ini cuman dianggurin begitu saja. Batinku, aku gak ngerti juga, apakah itu tidur beneran atau hanya pura-pura. Aku hanya merasa, kalau begini caranya, pasti aku gak bisa fokus ngerjakan tugas. Sesekali ku sempat melihatnya, dan jujur, melihat yang ranum-ranum itu jantungku jadi berdebar-debar. Bun, apa gak pindah aja tidurnya? Tanyaku setengah membangunkan. Aku nunggu papamu aja, aku takut di KMR sendirian. Jawabnya sembari ngucek mata indahnya. Untung saja, sekian waktu lamanya itu aku bisa bertahan, sampai akhirnya papa pulang, dan mereka pun berangkat ke peraduan. Tinggallah aku dalam kesendirian. Tapi otakku tak lagi bisa konsentrasi. Ada bekas ketegangan yang tumbuh jadi halusinasi. Ada pula bayangan lagi apa papa dan Bunda Lista di dalam sana. Aneh sih, kenapa aku jadi begini? Sampai akhirnya laptop pun mati sendiri, karena otak ini saking panasnya, hingga mataku pun terlelap dengan sendirinya. Kutinggalkan saja dunia nyata yang penuh dinamika, dan kini aku tengah menapaki dunia mimpi yang bebas berekspresi, tak ada penghalang yang merintangi. Tapi, lagi-lagi Bunda Lista hadir kembali, dan melanjutkan apa yang udah terlanjur membekas di memori. Pagi hari, kusambut dengan perasaan galau. Saat papa sudah berangkat kerja, dan aku juga mau berangkat kuliah, tiba-tiba langkahku terhenti sejenak di depan pintu KMR Bunda Lista. Terdengar suara lirih memanggilku. Bian, tolongin Bunda mau. Ucapnya. 3 kali terdengar memanggilku. Aku mencoba membuka pintu KMR-nya pelan-pelan sambil memastikan itu benar suara Bunda Lista. Bunda memanggilku. Ada apa Bun? Tanyaku langsung. Bisa minta tolong kerokin aku. Aku mual mau muntah, mungkin masuk angin, karena semalam tidur di matras itu. Katanya, coba ku sentuh keningnya, memang terasa panas. Kemudian ku urut kaki dan tangannya,
baru akan kukerokin punggungnya. Bun, gimana ngerokinya kalau masih rapat begini? Kataku. Dengan serta-merta Bunda Lista pun tahu yang harus dilakukannya. Maka terfam-famlah seketika papan yang emhulux, halux, dan lemefbut. Jantungku berdebar seketika. Bun, tapi tali ini juga menghalangi lefeksin sekalian pintaku lagi. Sadar apa tidak, Bunda Lista menurutinya, dan muncullah penampakan siluman lampu bolham yang bercahaya terang karena saking putihnya. Seumur-umur, baru kali ini aku bisa melihat wujud asli siluman itu. Sejenak aku tak bisa bergerak, serasa lemes, dan lunglai. Kok diam? Jadi gak ngerokinnya? Ucap Bunda Lista yang bikin aku sadar seketika. Jadilah Bun. Jawabku sembari terbata karena saking groginya. Emang kenapa? Ada yang aneh kah? Katanya sok gak ngerti. Oh, yang ini. Emang mau yang ini? Ucapnya lagi yang hampir saja mengantarkan aku ke alam tak sadarkan diri. Tapi aku coba kuat-kuatin. Gak Bun, itu kan punya papa. Gak baguslah buat kesehatan. Jawabku sekenanya. Tapi boleh kok, kan punya papamu berarti punya kamu juga toh. Jabang baik, piyeye karepe iki. Batinku, pebetak ini jadi kacau. Arah kerokan pun jadi tak beraturan, karena gak bisa fokus lagi. Takutnya jadi masalah. Kataku, iba-iba Bunda berbalik sehingga kami saling berhadapan. Seketika aku panas tis, greweli dan denredek. Melihat kondisiku, Bunda Lista memberi support dan semangat kepadaku. Jangan sangsi, aku tahu sebelum kamu berusaha bertahan, aku tahu kamu anak yang hebat. Tapi tiap orang punya cara dan jalannya sendiri untuk mencapai cita-cita. Kesempatan itu datangnya hanya sekali, jangan kamu buang tiap ada peluang. Jujur, perasaanku penuh gejolaks. Aku mulai terapwa perasaan aneh, tetapi aku juga tak ingin mengecewakan papaku. Bunda Lista nampak tetap tenang, seolah meyakinkanku, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bun, kataku yang terhenti di tenggorokan. Iya, gak apa-apa kok, tiap yang pertama itu pasti ada groginya, tapi nanti akan biasa-biasa aja, cobalah kalau gak percaya. Dan, di bawah bimbingan serta arahannya, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sempurna. Bunda Lista pun kelihatan ceria dengan senyumnya yang mengembang dan wajah yang sumringah bahagia. 1 bulan telah berlalu, Papa terus asyik saja dengan kesibukannya, hanya sesekali saja kulihat bercengkrama sama Bunda Lista. Saat bahagia bersama Bunda Lista itulah Papa memanggilku. Aku sempat socek, kupikir Papa telah mengerti res hubunganku dengan Bunda Lista. Tapi tiba-tiba Papa ngomong, Bian, jaga Bunda sebaik-baiknya, rupanya kamu akan segera punya adik. Bunda kini halumun 1 bulan. Hanya kamu yang Papa punya, dan karena kesibukan, andai Papa gak pulang, maka Bunda beserta adikmu Papa titipkan kepadamu. Jadilah laki-laki yang tangguh, sabar, dan bertanggung jawab. Begitulah ucapan Papa yang ternyata menjadi pesan terakhirnya, sebab ketika pagi-pagi berangkat kerja Papa mengalami musibah di jalan dan merenggut nyawa Papa beserta sopirnya. Gelaplah rasanya dunia, bukan saja aku sudah tak punya siapa-siapa, tetapi aku belum sempat minta maaf atas dosa terbesarku kepada beliau. Tapi aku bertekad akan melaksanakan amanah yang diberikan Papa untuk merawat dan menjaga Bunda Lista beserta bebinya. Bagiku sih gak masalah, bahkan demi menjauhi fitnah, Bunda Lista akan aku nikahi. Aku gak ngerti, apakah langkahku ini salah satu benar. Aku hanya ingin menebus kesalahanku, dengan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Bun, menurutmu, siapakah ayah biologis dari baby dalam kandunganmu itu? Tanyaku pada suatu kesempatan. Bukan aku bermaksud apa-apa, sebab aku juga sayang pada papamu. Tapi soal Bani ini, 100% aku yakin ini adalah anakmu. Jawab Bunda Lista meyakinkan. Terus,
Bagaimana Bunda bisa begitu yakin seperti itu? Tanyaku lagi. Yah, sebab aku yang tahu, aku yang menjalani. Maaf nih, papa kamu itu sebenarnya belum sentuh sama sekali. Beliau sudah gak bisa ngapa-ngapa, tapi aku merasa kasihan untuk ninggalinnya. Makanya, sekali waktu aku minta bantuanmu, agar bisa reda rasa kesal dan kecewa di hatiku. Aku kaget banget mendengar penjelasan Bunda yang jujur dan mengundang simpatiku. Ya udah maafin papa ya, sebagai gantinya, aku akan memberikan yang terbaik untukmu, asal kamu janji kepadaku, akan setia bersamaku hingga maut memisahkan kita. Itu pasti, demi kebahagiaan kita, aku akan berusaha menjadi istri terbaikmu. Sekian dan terima kasih.